Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahbub Ahwani, mahasiswa aktif Universitas Bina Bangsa semester 6, jurusan Ilmu Komputer dengan NIM 14012200090. Dalam video kali ini saya akan membuat ringkasan materi dengan PPT dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Rudianto Eskom MTI, dengan mata kuliah Sistem Komputer dan Jaringan. Pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana definisi sistem komputer. Dalam definisi sistem komputer terdapat sistem integrasi, kolaborasi komponen, dan pemrosesan data. Dalam sistem integrasi, dalam sistem terintegrasi ada banyak kumpulan perangkat yang bekerja bersamaan secara terkoordinasi untuk memproses data menjadi informasi. Dan dalam kolaborasi komponen terdiri dari hardware, software, dan firmware yang saling terhubung dan berinteraksi. Serta dalam pemrosesan data terdapat sistem yang dirancang untuk mengolah masukan dan menjadi keluaran yang bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem komputer di bagian hardware. Dalam komponen sistem komputer di bagian hardware terdapat CPU, yang dimana CPU ini bekerja sebagai otak komputer yang mengontrol operasi dan menjalankan instruksi program yang terdiri dari ALU, CU, dan register. Selanjutnya ada memori. Memori dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada random access memory yang dapat menyimpan data sementara, dan ROM yaitu read only memory yang dapat menyimpan instruksi secara permanen. Selanjutnya ada perangkat input output, yang dimana input ini contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, dan output contohnya seperti monitor, speaker, printer, yang dapat menghubungkan pengguna dengan sistem. Selanjutnya ada perangkat penyimpanan, yang dimana perangkat penyimpanan ini terdiri dari contohnya seperti hard disk, SSD, flash drive, yang dapat menyimpan data dan program secara permanen. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen sistem komputer di bagian software. Yang pertama ada aplikasi, yang dimana aplikasi ini adalah program khusus untuk membantu tugas-tugas pengguna atau user. Next ada utilitas dan driver. Utilitas dan driver di sini mempunyai fungsi khusus sebagai software pendukung dalam perangkat keras. Contohnya jika kita membeli sebuah webcam di entah itu online shop atau offline shop, umumnya kita harus menginstal drivernya terlebih dahulu agar webcam yang kita beli dapat berfungsi secara normal. Selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi ialah platform dasar untuk menjalankan semua program, yang dimana sistem operasi juga pihak ketiga untuk menghubungkan antara software dan hardware. Selanjutnya ada firmware. Firmware ialah software tetap yang sudah tertanam dalam perangkat keras. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen sistem komputer bagian firmware. Terdapat 4 entitas yang umumnya menggunakan komputer. Yang pertama ada pengguna. Pengguna ialah entitas yang mengoperasikan sistem untuk keperluannya sehari-hari, seperti bekerja atau main game. Selanjutnya ada administrator. Administrator ialah entitas yang mengelola dan memelihara sistem. Selanjutnya ada programmer. Programmer ialah entitas yang membuat dan mengembangkan aplikasi. Selanjutnya ada analis sistem. Analis sistem ialah entitas yang merancang solusi sistem informasi
untuk sebuah kebutuhan, entah itu bisnis ataupun hal lainnya. Selanjutnya masuk ke dalam jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan ukuran dan fungsi. Contohnya jenis komputer yang dikategorikan berdasarkan ukuran ialah superkomputer dengan komputasi yang sangat kompleks, mainframe dengan komputasi skala besar, mini komputer untuk departemen, dan mikrokomputer contohnya seperti PC atau laptop yang umumnya kita gunakan sehari-hari. Bahkan smartphone yang umumnya kita gunakan juga termasuk ke dalam mikrokomputer. Selanjutnya jenis komputer berdasarkan fungsi. Ada server yang melayani komputer klien, workstation dengan kinerja tinggi untuk profesional, PC untuk penggunaan pribadi, dan embedded yang sudah tertanam dalam perangkat. Selanjutnya masuk ke dalam cara kerja sistem komputer. Terdapat 4 proses dalam cara kerja sistem komputer. Yang pertama ada input. Input ialah memasukkan data melalui perangkat input, contohnya seperti kita mengetikkan keyboard ataupun menggerakkan mouse. Yang kedua ada output. Output di sini ialah menampilkan hasil input melalui perangkat output, seperti kita saat menggerakkan mouse dan pointer yang ada di contohnya monitor sebagai output juga akan ikutan bergerak. Selanjutnya ada proses di sini ialah proses CPU yang mengolah data dengan instruksi dari memori. Dan yang terakhir penyimpanan yang menyimpan data dan hasil proses. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pengenalan jaringan komputer. Pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi jaringan komputer. Definisi jaringan komputer ialah sekelompok komputer yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya dan informasi yang memungkinkan komunikasi antar perangkat. Selanjutnya ada manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer di sini ialah seperti berbagi sumber daya seperti printer dan data yang memungkinkan komunikasi seperti email dan chat. Dan selanjutnya ada komponen dasar komputer, yaitu node sebagai komputer ataupun perangkat, media transmisi, protokol, dan perangkat penghubung yang cara kerjanya bekerja sama untuk membentuk sistem. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis jaringan komputer. Dalam jenis jaringan komputer umumnya yang sering dipakai terdapat 3. Yang pertama ada LAN, yaitu Local Area Network, yang mencakup area terbatas seperti gedung ataupun kampus dengan kecepatan transfer yang tinggi serta biaya implementasi yang rendah. Umumnya jenis jaringan komputer Local Area Network ini digunakan untuk jaringan lab komputer. Selanjutnya ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yang mencakup area kota dengan menghubungkan beberapa LAN serta umumnya mendapatkan kecepatan menengah. Contoh dalam Metropolitan Area Network ini seperti jaringan antar kampus. Dan WAN, Wide Area Network, yang mencakup geografis yang luas dengan menghubungkan banyak jaringan dan mempunyai kecepatan yang bervariasi, contohnya seperti internet. Selanjutnya kita masuk ke dalam topologi jaringan.
Topologi jaringan ialah pengaturan fisik atau logis bagaimana perangkat terhubung ke dalam jaringan. Setiap topologi memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Contohnya dalam topologi jaringan ini seperti topologi jaringan bus, star, ring, dan mesh. Selanjutnya ada perangkat jaringan. Hmm, Yang pertama ada switch. Switch di sini berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke dalam jaringan dengan menuliskan data ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC. Selanjutnya router yang menghubungkan beberapa jaringan dan menentukan rute terbaik untuk pengiriman data antar jaringan. Dan modem yang mengubah sinyal digital ke analog dan sebaliknya dengan fungsi menghubungkan jaringan lokal ke internet. Dan network interface card yang menghubungkan komputer ke dalam jaringan. Dalam network interface card ini terdapat alamat MAC unik sebagai identitas. Next, kita ke protokol jaringan. Yang pertama ada TCP/IP. TCP/IP adalah protokol dasar internet yang digunakan untuk komunikasi data. Dan protokol HTTP atau HTTPS untuk transfer halaman web. Dan FTP, protokol yang digunakan sebagai transfer file antar komputer. Dan protokol SMTP, POP3 atau IMAP yang digunakan untuk layanan email. Selanjutnya kita masuk ke dalam model OSI. Dalam model OSI terdapat 7 lapisan yang digunakan dalam OSI model. Model OSI adalah Open System Interconnection yang merupakan kerangka konseptual yang menstandarisasi fungsi komunikasi tanpa memperhatikan struktur internal dan teknologi yang mendasarinya. Contohnya seperti application layer yang digunakan sebagai antarmuka dengan aplikasi pengguna, presentation layer yang bertugas menangani enkripsi, kompresi, dan format data, session layer untuk mengatur manajemen sesi komunikasi, dan transport layer yang bertugas untuk pengiriman data end-to-end. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah perkembangan internet. Di tahun 1960-an, ARPANET yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS menggunakan protokol TCP/IP untuk menggunakan internet. Dan pada tahun 1980-an, TCP/IP menjadi protokol standar dalam internet. Dan di tahun 1990-an, World Wide Web yang dikembangkan oleh Tim Berners-Lee digunakan sebagai sistem informasi yang memungkinkan pengguna internet mengakses informasi dari seluruh dunia. Dan masuk ke tahun 2000-an, yang dimana internet mobile dan media sosial berkembang secara pesat. Di awal tahun 2000-an ini, internet digunakan sebagai standarisasi dalam berkomunikasi jarak jauh. Selanjutnya kita masuk ke dalam keamanan sistem komputer dan jaringan. Terdapat banyak jenis ancaman seperti virus dan malware, unauthorized access, data breach, phishing, DOS attack, dengan metode perlindungan yang bermacam seperti penanganan virus dengan antivirus, authorized access dengan firewall, autentikasi, data breach dengan enkripsi dan backup secara berkala, dan phishing. Untuk phishing ini umumnya kita harus mengedukasi para pengguna agar tidak mudah memberikan data kita kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab. Dan DOS attack
umumnya ditangani dengan metode perlindungan seperti IDS atau PS dan load balancing. Selanjutnya kita masuk ke dalam perkembangan teknologi komputer dan jaringan. Teknologi komputer cukup berkembang pesat dan umumnya teknologi ini dikembangkan lebih jauh lagi seperti cloud computing, Internet of Things, dan artificial intelligence. Yang dimana artificial intelligence ini eh, sebuah program yang mampu meniru kemampuan manusia dengan pembelajaran mesin dan pengambilan keputusan otomatis. Baiklah, sekian video ringkasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.